Akhirnya jelas alasan Kremlin menunda negosiasi mengakhiri perang di Ukraina. Salah satu alasannya adalah karena hari ini, 5 Februari, masa berlaku perjanjian senjata serang strategis berakhir yang membatasi jumlah hulu ledak dan alat pengantarnya yang ditempatkan di Rusia dan Amerika Serikat. Kini, bukan hanya mereka yang dapat meningkatkan persenjataan nuklir, negara lain pun tak lagi merasa dibatasi. Amerika Serikat ingin memperpanjang perjanjian ini, namun menuntut Tiongkok ikut serta yang ditolak tegas oleh Beijing. Vladimir Putin menyetujui perpanjangan perjanjian Strategic Arms Reduction Treaty, tiga yang dibahas delegasi Rusia dan Amerika Serikat di Abu Dhabi. Namun, dengan syarat Amerika Serikat mengakui Donbas dan Crimea sebagai bagian Rusia, seakan satu hal tak mungkin tanpa yang lain. Kini Gedung Putih memberi sinyal Trump siap berdialog dengan Putin, meski tak setuju soal perang Ukraina. Kadang kata mereka di Gedung Putih, kita perlu mengabaikan satu masalah demi menyelesaikan masalah lain. Mari kita bahas berita terbaru tentang Strategic Arms Reduction Treaty 3 dan kemungkinan perpanjangannya beserta syaratnya. Apakah kita benar-benar memasuki era baru perlombaan senjata nuklir? Nama saya Alexei Peci. Mari bahas topik ini bersama. Sebelum mulai, silakan subscribe channel ini. Like, tulis komentar di bawah, dan subscribe ke channel Telegram Peci News. Link tersedia di deskripsi dan akhir episode. Jika menurut kalian video ini menarik dan bermanfaat, saya mohon dukung channel YouTube ini dengan donasi atau berlangganan melalui link dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari kalian. Jadi, pada tanggal 5 Februari, masa berlaku perjanjian senjata serang strategis berakhir yang membatasi jumlah hulu ledak dan alat pengantarnya yang ditempatkan di Rusia dan Amerika Serikat. Perjanjian ini dikenal sebagai Strategic Arms Reduction Treaty 3. Kini, banyak negara di dunia tidak lagi merasakan pembatasan persenjataan nuklir tanpa Strategic Arms Reduction Treaty 3 yang berlaku sejak 2011 dan diperpanjang 5 tahun. Pada 2021, Moskwa dan Washington untuk pertama kalinya sejak Perang Dingin tidak memiliki mekanisme pengaturan cadangan senjata nuklir. Dan inilah masalah utama yang menurut para ahli adalah hilangnya transparansi, karena berdasarkan perjanjian, kedua pihak dapat melakukan pemeriksaan dan inspeksi terhadap fasilitas nuklir satu sama lain, harus saling bertukar informasi, dan sebagainya. Namun, diktator Rusia Vladimir Putin pada 2023 menangguhkan partisipasi Rusia dalam perjanjian ini dan melarang inspektur barat masuk ke Rusia. Dengan demikian, secara efektif membatalkan perjanjian Strategic Arms Reduction Treaty 3. Putin meminta orang-orang percaya padanya dan mengatakan Rusia sukarela patuhi Strategic Arms Reduction Treaty 3 tapi tetap melarang inspektur masuk ke negaranya. Namun perlu diingat, pencabutan pembatasan akan meningkatkan potensi nuklir bukan hanya di Rusia dan Amerika Serikat. Namun, hal itu kemungkinan juga mendorong negara lain dari Inggris, Prancis hingga Korea Utara dan Pakistan untuk meningkatkan persenjataan mereka. Sementara Amerika Serikat dan Rusia masih mencari jalan keluar, situasi ini bisa dimanfaatkan. Di Eropa sendiri, omong-omong, sudah mulai dibahas ide untuk menciptakan payung nuklir bersama di seluruh Eropa. Namun, di sini saya ingin memberi catatan bahwa Eropa bertindak seperti itu karena mereka memiliki tetangga seperti itu. Saya ingatkan, Rusia yang pertama menempatkan senjata nuklir di Belarus sehingga Eropa meningkatkan potensi nuklirnya. Namun bahayanya juga terletak pada tidak adanya batasan hukum dan langkah-langkah untuk memeriksa persenjataan satu sama lain. Rusia dan Amerika Serikat akan mulai menambah ratusan hulu ledak ke kekuatan yang sudah dikerahkan karena kekhawatiran bahwa pihak lain melakukan hal yang sama. Donald Trump sering menyatakan ingin memasukkan Tiongkok ke perjanjian baru pembatasan senjata nuklir. Pada awal dekade ini, Tiongkok memiliki sekitar 200 hulu ledak dan pada akhir dekade, menurut perkiraan Pentagon, jumlahnya bisa mencapai 1.000 dibandingkan dengan 3.700 milik Amerika Serikat dan 4.309 milik Rusia. Moskow bersikeras Inggris dan Prancis juga masuk perjanjian ini masing-masing punya 225 dan 290 hulu ledak. Dan hari ini, Tiongkok menolak tawaran Amerika Serikat untuk bergabung dengan perjanjian tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, menyatakan Tiongkok mempertahankan kekuatan nuklir pada tingkat minimum yang diperlukan dan belum berencana ikut negosiasi perlucutan senjata nuklir dengan Amerika Serikat dan Rusia. Ia menyebut hal ini terjadi karena perbedaan besar antara persenjataan Beijing dan cadangan nuklir Washington serta Moskow.
Namun perlu dicatat bahwa Inggris dan Prancis juga tidak berniat membatasi kekuatan mereka, apalagi kemungkinan besar mereka harus melindungi negara-negara Eropa lainnya dengan payung nuklir mereka. Dalam situasi di mana kesiapan Amerika Serikat untuk melakukan hal itu mulai diragukan dan Rusia yang semakin liar bertindak semakin agresif. Dan disinilah orang-orang Rusia mulai memanipulasi isu senjata nuklir dan perang melawan Ukraina. Sementara semua orang mengira bahwa pada 4 dan 5 Februari di Abu Dhabi hanya ada pembicaraan tentang mengakhiri perang Rusia melawan Ukraina, sebenarnya orang Amerika dan Rusia juga melakukan pembicaraan nuklir. Hari ini media Axios melaporkan Amerika Serikat dan Rusia hampir sepakat melanjutkan kepatuhan pada perjanjian Strategic Arms Reduction Treaty 3 tentang pengendalian senjata yang segera berakhir. Negosiasi topik ini di Abu Dhabi telah berlangsung 24 jam terakhir. Menurut Axios, utusan Presiden Trump, Stephen Witkoff, dan Jared Kushner bernegosiasi soal perjanjian Strategic Arms Reduction Treaty 3 dengan pejabat Rusia saat pembicaraan Ukraina di Abu Dhabi. Orang Amerika menyatakan bahwa mereka telah sepakat dengan Rusia untuk bertindak dengan itikat baik dan mulai membahas cara-cara memodernisasi sistem pengawasan secara praktis. Kedua belah pihak berjanji untuk setuju mematuhi ketentuan kesepakatan setidaknya selama 6 bulan selama periode negosiasi mengenai kemungkinan perjanjian baru akan berlangsung. Setelah itu, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa Rusia akan melakukan dialog jika menerima tanggapan konstruktif dari Amerika Serikat atas usulan untuk mematuhi ketentuan Strategic Arms Reduction Treaty setelah masa berlakunya berakhir. Rusia dikabarkan telah mengusulkan hal ini ke Donald Trump, namun ia belum merespons hingga kini. Dan disinilah terjadi kebetulan yang menarik. Dari Abu Dhabi, delegasi Rusia dan Amerika Serikat pulang tanpa membawa perjanjian nuklir baru, Strategic Arms Reduction Treaty 3. Namun di hari yang sama, Rusia juga mengajukan ultimatum baru kepada Ukraina dan Amerika Serikat. Sekarang, Vladimir Putin tidak hanya menuntut penarikan pasukan Ukraina dari Donbas, tetapi juga agar Amerika Serikat dan negara-negara lain secara resmi mengakui wilayah Ukraina tersebut sebagai milik Rusia. Tanpa pengakuan itu, Kremlin akan melanjutkan perang melawan Ukraina dan menolak menandatangani perjanjian baru soal pengendalian senjata nuklir. Jadi, jika kalian tidak mengakui Donbas sebagai bagian dari Rusia, tidak akan ada perjanjian Strategic Arms Reduction Treaty 3 dan perang akan terus berlanjut. Lalu tiba-tiba, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance benar-benar mengejutkan dengan pernyataannya. Dan selanjutnya, saya akan mengutip pernyataannya secara utuh tanpa komentar. Saya rasa kalian akan mengerti sendiri. J.D. Vance menyatakan Trump tak membagi dunia jadi teman atau musuh, tapi bekerja dengan aliansi dan kepentingan tertentu. Kita mungkin tak setuju dengan negara lain, tapi tetap bisa mencari kesamaan di beberapa hal. Pendekatan Trump berbeda karena ia bersedia berbicara dengan siapa saja demi mengakhiri konflik. Saat orang menyatakan Anda tak bisa bekerja sama dengan Putin karena menolak invasi Ukraina, Presiden Trump menegaskan Putin seharusnya tak menginvasi Ukraina. Kami akan bekerja untuk menghentikan hal itu. Namun, mungkin juga ada bidang-bidang kerja sama di sini. Saya akan berhenti sejenak. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar episode ini. Jika episode ini bermanfaat, Anda bisa mendukung saluran YouTube kami lewat donasi atau berlangganan sebagai sponsor berbayar. Semua tautan dan detail ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja untuk sekarang. Jaga diri Anda. Sampai jumpa.